saya Melda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Cemburu buta, seorang suami tega membakar istrinya di Indragiri Hulu. Tersangka yang buron selama 6 hari akhirnya ditangkap polisi. Siswa SMA di Batam dihebohkan dengan temuan serangga dalam wadah makanan bergizi gratis atau MBG. Lomba aquathlon berlangsung meriah di Pantai Nongsa, Poin Marina, Batam. Ratusan atlet dan masyarakat turut meramaikan kegiatan. Polisi menggelar simulasi pengamanan unjuk rasa di depan kantor Polres Indragiri Hilir Riau. Ratusan pengunjuk rasa terlibat saling dorong bentrok dengan aparat keamanan dan berakhir ricuh. Massa menyerang dan melempar petugas menggunakan batu dan botol minuman. Setelah dilakukan langkah preventif, petugas akhirnya membubarkan massa dengan tembakan air ke arah kerumunan hingga massa kocar-kacir menyelamatkan diri. Petugas akhirnya dapat meredam amuk massa dan membubarkan unjuk rasa. Simulasi dilakukan untuk mengasah keterampilan anggota polisi supaya mengambil langkah sesuai prosedur dalam membubarkan unjuk rasa. Laksanakan simulasi dari mulai tactical floor game, kemudian simulasi alarm styling, Sispam Mako, sistem pengamanan markas komando, kemudian simulasi pengamanan aksi unjuk rasa. Ini sebenarnya refreshing terhadap seluruh personil jika terjadi sesuatu hal pada saat melaksanakan tugas, jadi personil bisa tahu apa dan berbuat tanggung jawabnya kepada siapa. Dari mulai Sispam Mako, jadi personil sudah tahu di mana ditebal, di mana pengamanan, di mana yang bersangkutan harus mengamankan, misalnya ruang tahanan, ruang logistik dan lain-lain. Simulasi penanganan unjuk rasa diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan polisi saat pengamanan. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Pemerintah dorong peningkatan pengolahan limbah kelapa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Lingga, Kepulauan Riau. Serabut dan batok kelapa dimanfaatkan untuk arang dan media tanam yang bernilai ekonomi. Untuk meningkatkan pemanfaatan limbah kelapa, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Disperindakop melakukan pendampingan bagi anggota kelompok tani. Kegiatan tersebut menyasar sentra kelapa di Desa Resang, Kecamatan Singkep Selatan, Lingga. Sebanyak 20 petani mengikuti pendampingan selama 13 hari di sentra kelapa IKM. Mereka yang ikut serta dalam pelatihan ini nantinya akan langsung terjun bekerja di sentra kelapa. PLT Kadis Perindakop UKM Lingga mengatakan tujuan pendampingan ini agar masyarakat memahami standar mutu serta proses produksi limbah kelapa dengan baik. Hari ini kita melakukan pendampingan kepada pelaku IKM Sentra Kelapa yang ada di Resang, di Kabupaten Lingga ini, yang berjumlah itu 20 orang. Hari ini kita lakukan ini supaya pelaku IKM ini benar-benar paham, benar-benar mengerti tentang bagaimana cara mutunya, bagaimana cara memproduksinya, bagaimana nanti menggunakan alat-alatnya. Itu yang kita lakukan pelatihan ini selama 13 hari. Ya, 13 hari harapan kami ke depannya ya, harap yang sudah dilakukan pendampingan ini ya, diberi latihan seperti ini, nanti ilmunya itu bisa diterapkan di sini sehingga nanti kualitas dari produksi seperti Bapak lihat di belakang kita ini sudah ada Kokofit, sudah ada Koko Fiber, biar mutunya tuh lebih baik lagi ke depannya.
Sektor pengolahan limbah kelapa memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena memiliki nilai jual tinggi. Aulia Ihsan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Lomba aquathlon berlangsung meriah di Pantai Nongsa Point Marina, Kota Batam, Kepulauan Riau. Ajang olahraga yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-80 TNI diharapkan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan semangat sportivitas di kalangan generasi muda. Kegiatan diikuti sekitar 700 orang terdiri dari usia anak dan dewasa hingga kelas elit yang dilepas bergiliran. Peserta berenang sepanjang 200 meter hingga 1 km di laut pantai Nongsa Point Marina. Meski olahraga ini memiliki energi besar dan ketahanan tubuh, tidak menyurutkan semangat peserta untuk melintasi kawasan pantai. Kegiatan ini digelar sebagai wujud kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Ajang olahraga ini juga diharapkan menumbuhkan rasa nasionalisme dan semangat sportivitas di kalangan generasi muda. Unsur dari penyelenggaraan ini dari pemerintahan daerah ada, kemudian dari kemitraan ada, kemudian dari unsur TNI Polri-nya juga ada. Jadi hampir seluruh peserta, hampir 700-an personel. Harapannya pasti kita ingin ada berkelanjutan sebagai potensi kaderisasi, kemudian pembinaan generasi, kemudian membangun kolaboratif integratif yang baik antara pemerintahan daerah dengan unsur-unsur musbida dan unsur masyarakatnya. Punya harapannya tentunya mereka punya prestasi, kemudian juga mereka punya nilai yang bisa dibawa dari kekuatan-kekuatan baik personilnya maupun sampai negaranya, seperti itu. Masyarakat senang dengan kegiatan lomba aquathlon sebagai hiburan dan menumbuh kembangkan bakat. Alhamdulillah luar biasa, sangat antusias dan puas dengan pelaksanaan kegiatan Open Turnamen Aquathlon Piala Panglima TNI 2025 di Batam kali ini, dan sangat luar biasa, tempatnya cukup indah, panitianya juga sigap dan pelaksanaannya alhamdulillah lancar. Dan alhamdulillah diberi rezeki juga anak saya mendapatkan podium. Ya mudah-mudahan untuk Open Turnamen Aquathlon tahun 2026 bisa diadakan jauh lebih baik di tempat yang lebih indah, dan mungkin untuk panitianya bisa lebih solid lagi. Suasana penutupan berlangsung meriah dengan lagu kebangsaan yang menggema di tepi Laut Nongsa dan ditutup dengan penyerahan penghargaan bagi pemenang lomba. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Mewakili tim SSJ yang bertugas, saya Melda Juliani pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas.